Halo Capricorn, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Capri, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik. Capricorn, hari ini kita mengangkat judul yaitu Bersabarlah, waktu akan menjawab kebenarannya. Oke Capri, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Capricorn bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Capricorn, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya The Hero Pen. Kartu kedua. Di sini ada The World. Kartu ketiga. Di sini kita punya Eight of Pentacles. Kartu keempat. Di sini ada Eight of Swords. Kartu kelima. Di sini kita punya The Wheel of Fortune. Dan kartu yang keenam, di sini ada Five of Cups. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Ten of Pentacles. Oke, Capricorn, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Bersabarlah, waktu akan menjawab kebenarannya. Oke Capri, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Ten of Pentacles. Nah, ini menggambarkan di mana pada akhirnya situasi dan keadaan di dalam kehidupanmu akan menjadi lebih aman, lebih nyaman, ya. Kebutuhan terpenuhi, dan kamu akan hidup dengan berkecukupan. Situasi inilah yang mungkin telah sangat kamu nantikan selama ini. Ya, di mana akhirnya waktu telah menjawab, telah membongkar semua kebenaran, semua kenyataan yang mungkin selama ini sempat disembunyikan oleh orang-orang, oleh lingkungan, ya. Sehingga di saat kebenaran ini terbongkar, maka disitulah kamu mendapatkan berkah yang begitu besar, di mana kemajuan, peningkatan, serta kesempatan dan peluang mulai kamu dapatkan kembali. Oke, nah mungkin ini adalah di mana selama ini kamu selalu dizolimi. Kamu selalu dimanfaatkan. Kamu selalu ditempatkan seolah di posisi kamu yang bersalah. Ya, oleh orang-orang, oleh pihak-pihak, oleh teman, oleh rekan. Dikarenakan mereka memang selalu melakukan segala cara demi tercapainya tujuan mereka. Dan akhirnya setelah ini semua terbongkar, kebobrokan, kebusukan, kebohongan, bahkan manipulasi yang mereka selama ini sembunyikan, akhirnya terbeberkan oleh waktu. Di saat itulah, ya, rekan-rekan yang lain, teman yang lain, bos, majikan, kepala kantor, mulai kembali menaruh kepercayaan dan harapan besar kepada dirimu. Terbukti selama ini memang bukan kesalahanmu. Memang bukan kamulah penyebab kemunduran, kegagalan yang selama ini mungkin terjadi pada kegiatan-kegiatanmu. Ya, dikarenakan apa? Dikarenakan kamu memang adalah seorang yang mampu bersabar, mampu berbesar hati. Di saat diperlakukan tidak adil, justru kamu memperlakukan mereka lebih baik.
Justru kamu memperlakukan kegiatanmu, memberikan apa yang kamu mampu secara maksimal. Ya, sehingga hal inilah yang akhirnya membongkar kebohongan mereka semua. Pada akhirnya, kebenaran akan menemukan jalannya. Dan pada akhirnya, kebohongan akan diungkap secara gamblang oleh waktu, oleh situasi dan keadaan tertentu. Oke, makanya saat ini mungkin kamu telah mendapat berkah, mendapat hikmah dari setiap kejadian yang terjadi. Dan setelah peluang, ya, kesempatan, kepercayaan kembali ditunjuk, kembali ditempatkan untuk dirimu, nah di saat itulah kamu kembali merasakan kehidupan yang aman, nyaman, serta bisa bernafas dengan lega. Karena akhir-akhir ini mulai ada kemajuan secara finansial, ya. Mulai ada kemajuan secara hubungan komunikasi, hubungan kerjasama, hubungan pertemanan, ya. Yang akhirnya mereka kembali menaruh kepercayaan kepada dirimu. Dan mereka mulai tahu bahwa bukan kesalahanmu, bahwa bukan kamu penyebab semua kemunduran dan kegagalan yang selama ini terjadi. Oke, dan sepertinya apapun kebutuhanmu nantinya akan mampu kamu penuhi, dan tentunya setelah kebutuhanmu terpenuhi, maka rezeki, ya, finansial yang mulai bangkit, yang mulai stabil, tentunya kamu akan manfaatkan untuk bahagiakan orang-orang yang kamu sayangi. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya The Hero Pen. Nah, benar kan? Ini adalah sikap ataupun prinsip yang kamu pegang teguh. Di mana kebijaksanaan, di mana kedewasaan serta kematangan, ya, di dalam kamu berpikir, bersikap, menerima kenyataan, itulah yang menjadi kunci kenapa kamu mampu bertahan sampai saat ini. Ya, tentu ada sebagian orang, ya, yang diperlakukan secara buruk, secara tidak adil, ya, selalu disalahkan, selalu dikucilkan. Ada beberapa yang nggak tahan dengan situasi tersebut, sehingga menyebabkan mereka down, ya, nggak mampu berpikir panjang, mengambil jalan pintas. Nah, berbeda dengan kamu. Kamu memegang sebuah prinsip, ataupun ini adalah sikap, ya, anugerah yang diberikan semesta kepada dirimu, di mana kamu mampu menjadi sangat bijaksana di dalam menerima apapun kenyataan di dalam hidupmu. Sehingga pada akhirnya perbuatanmu ini, ya, menemukan jalannya. Alam semesta dan Sang Pencipta mulai membuka satu persatu kebohongan, kebusukan, kebobrokan yang selama ini mungkin menimpa kehidupanmu. Dan akhirnya terlihat jelas siapa yang bersalah, siapa yang menyebabkan kemunduran dan kegagalan, dan siapa yang berada di jalur yang benar. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The World. Nah, world adalah dunia, ya. Dunia seolah-olah akan kembali ada di dalam genggaman tanganmu, di mana kamu akan segera memenangkan situasi dan keadaan menjadi lebih baik. Memenangkan hati orang-orang yang ada di sekitarmu, ya, yang tentunya orang-orang yang positif. Orang-orang yang gak memperlakukan orang lain seenaknya. Karena mereka-mereka yang busuk, mereka-mereka yang membohongi dan memanipulasi selama ini, akhirnya mundur teratur, pergi, malu, gak punya muka, dan menghilang. Oke, nah dari situ kamu mampu memenangkan hati orang-orang yang ada di sekitarmu, menjadi lebih respect, lebih percaya, dan lebih saling menghargai. Serta kamu mulai memenangkan, ya, kembali hati orang-orang yang kamu sayangi.
Dan di saat itulah kamu akan benar-benar menemukan atau mencapai keseimbangan di dalam kehidupanmu. Di mana semuanya menjadi lebih baik, ya. Baik dari segi finansial, baik dari segi posisi, kegiatan, begitu ya. Ataupun dari segi keharmonisan dan kebahagiaan antara kamu dan siapapun yang ada di sekitarmu. Terutama orang-orang yang kamu sayangi. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Eight of Pentacles. Nah, benar kan? Jadi inilah yang kamu lakukan selama ini. Ada ketekunan di dalam dirimu. Ya, meskipun kamu selalu disalahkan, seolah-olah kamu selalu ditempatkan di posisi yang nggak baik, begitu ya. Walaupun mereka selalu memanfaatkan, selalu membohongi, selalu memanipulasi kamu, tetapi kamu tetap tekun menjalani setiap kegiatanmu. Kamu berikan yang terbaik. Kamu curahkan sepenuh hatimu pada kegiatanmu. Sehingga hal inilah yang menjadi salah satu poin penting. Di mana kepercayaan, peluang, kesempatan mulai menghampiri kehidupanmu kembali. Mulai diberikan oleh orang-orang yang ada di sekitarmu. Ya, orang dalam tanda kutip, orang-orang yang tertinggal. Yang positif, ya, yang tidak memperlakukan orang lain secara buruk. Nah, makanya dengan ketekunan inilah akhirnya kamu menjadi seorang yang benar-benar expert, yang benar-benar profesional di bidangmu, sehingga kamu menguasai, ya, seluk-beluk apapun itu di dalam kegiatanmu. Makanya peluang semakin besar untuk kamu dapatkan kembali hal-hal yang jauh lebih baik yang mungkin selama ini nggak pernah kamu sangka. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Eight of Swords. Nah, jadi kamu memang sudah lepas yang namanya dari belenggu, dari keterjebakan, ya, dari lingkungan-lingkungan yang nggak baik, yang toksik, begitu ya. Nah, mungkin selama ini lingkungan ini, orang-orang yang negatif ini, ya, memang sangat membelenggu dirimu. Ya, di satu sisi, ya, kamu tahu nih bahwa mereka pelakunya, bahwa mereka yang melakukan kebusukan. Tetapi di sisi lain, kamu nggak ingin apa yang mereka lakukan terhadap dirimu, kamu balik melakukannya. Jadi kamu nggak ingin keburukan dibalas keburukan. Karena jika kamu lakukan itu, apa bedanya kamu dengan mereka? Nah, jadi di dalam hatimu, biarlah waktu yang menjawab. Biarlah alam semesta yang akan membongkar, yang akan membeberkan cerita sebenarnya. Nah, maka dari itu, akhirnya belenggu yang mengikat tanganmu, yang menutup matamu, ya, akhirnya mampu terlepas dari kehidupanmu. Dan akhirnya kamu benar-benar bisa menemukan kembali kenyamanan, ya, rasa tenang, rasa bahagia di dalam menjalani hari-harimu lagi. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini ada The Wheel of Fortune. Nah, ini adalah keberuntungan dan keberkahan. Ya, jadi memang di saat kita selalu memberikan yang terbaik, memperlakukan orang lain secara baik, ya, mempersembahkan, ya, yang sangat spesial, yang terbaik untuk orang-orang yang kita sayangi, maka balasannya adalah berkah yang berlipat-lipat kali besarnya. Dari apa yang kita berikan akan datang kembali untuk kehidupan kita. Makanya ini menggambarkan keberuntungan, ya. Ada saja kemudahan, ada saja jalan, ya, untuk kebenaran menemukan jalannya. Jadi pada akhirnya, ya, kamu nggak perlu ngomong, nggak perlu membongkar kebobrokan yang selama ini terjadi. Akhirnya, pada akhirnya waktulah yang menjawab semuanya. Dan di saat itu terbongkar, di saat itu terjawab, keberuntungan, keberkahan, rezeki, ya, semakin mengalir deras ke dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Five of Cups. Nah, benar kan? Jadi memang kamu adalah seseorang yang ingin selalu berbenah diri,
yang ingin selalu memperbaiki diri. Jadi jika kamu melakukan kesalahan, ya, jika menurut kamu yang kamu lakukan belum benar, belum tepat, begitu ya, maka selanjutnya keesokan harinya kamu rubah, kamu perbaiki, kamu benahi, ya, sehingga kekalahan, kesedihan, kegagalan di dalam hidupmu akhirnya berganti dengan harapan, dengan kesempatan, dengan peluang-peluang yang jauh lebih baik lagi terjadi di dalam hidupmu. Nah, jadi jangan pernah takut untuk memperbaiki diri. Jangan pernah takut untuk mengakui kesalahan dan belajar dari kesalahan. Ya, terus jadi diri sendiri dan terus lakukan yang terbaik hari ini. Perbuatan baik harusnya nggak mesti ditunda-tunda. Apa yang bisa kita lakukan hari ini, lakukanlah. Dan dengan begitu, kebaikan-kebaikan lainnya, keberkahan-keberkahan lainnya tentunya akan kita dapatkan di depan perjalanan kita. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Capricorn sahabatku. Dan semoga temanku Capricorn ya benar-benar akan mampu bersabar, bijaksana, ya, tetap menjadi diri sendiri dan tetap lakukan yang terbaik. Yakinlah, waktu akan menjawab semuanya. Situasi dan keadaan akan menemukan kebenarannya sendiri. Dan dengan begitu, kamu akan kembali raih kesuksesan dan kebahagiaan bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitarmu, terutama untuk orang yang kamu sayangi. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.